Analisa nuklir Korea Utara dan kebangkitan Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga merupakan peristiwa yang menakutkan apabila terjadi dalam waktu dekat, yakni tahun 2020. Hal ini didasarkan pada trauma akan dampak yang dirasakan baik saat dimulainya Perang Dunia Ketiga maupun fase pasca berakhirnya Perang Dunia Ketiga. Belajar dari efek yang dirasakan sebagai akibat dari Perang Dunia I dan II yang sangat nyata, di mana menyebabkan kerugian besar bagi seluruh negara di dunia secara materi dan psikis. Akhir-akhir ini, tepatnya pada awal tahun 2020, dunia internasional digemparkan dengan isu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Banyak peristiwa yang melandasi dimulainya Perang Dunia Ketiga, misalnya pada peristiwa yang menjadi pertanda yakni dibunuhnya Jenderal Iran oleh Amerika Serikat. Namun di sisi lain terdapat isu lain yang turut menjadi perhatian dunia dan dianggap sebagai cikal bakal dimulainya Perang Dunia Ketiga, yakni peristiwa uji coba rudal balistik oleh Korea Utara. Meskipun sebelumnya kematian Jenderal Iran yang sempat menghebohkan dunia bahwa akan terjadi Perang Dunia Ketiga, namun hingga saat ini peristiwa tersebut tidak berimbas jauh kepada dimulainya Perang Dunia Ketiga. Sorotan utama dunia internasional sebagai penyebab dimulainya Perang Dunia Ketiga justru akan terjadi jika berawal dari Korea Utara. Video ini berisikan tulisan yang dikutip dari Kompasiana.com akan menjelaskan lebih lanjut mengenai analisa munculnya isu Perang Dunia Ketiga dan probabilitas kejadian dikaitkan dengan uji coba senjata nuklir Korea Utara. Dengan menggunakan teori konstruk dengan didasarkan pada fakta yang terjadi disertai dengan pandangan dunia internasional terhadap peristiwa ini, maka dapat dianalisa arti dari tindakan Korea Utara yang melakukan uji coba senjata. Munculnya isu akan terjadi Perang Dunia Ketiga didasarkan pada adanya peningkatan signifikan terhadap intensitas uji coba senjata nuklir yaitu rudal balistik oleh Korea Utara. Terutama dapat dilihat pada uji coba terbaru pada 2 Maret 2020. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Staf Gabungan Korea Selatan yang merupakan negara terdekat secara geografis dengan Korea Utara pada pernyataannya, bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, Korea Utara pada 1 minggu sebelumnya telah melakukan penembakan 3 proyektil misil di Provinsi Hamgyong Selatan, tepatnya di daerah Sondok di atas laut ke arah timur. Sebelumnya, merupakan sebuah kebiasaan Korea Utara jika dilihat dari kepemimpinan pada masa Kim Il-sung, Kim Jong-il hingga Kim Jong-un dari kurun waktu kepemimpinan 1972 hingga 2017 terhitung telah melakukan uji coba senjata sebanyak 119 kali. Berdasarkan aktivitas uji coba senjata nuklir ini menimbulkan sebagian atau berbagai respon dunia internasional, salah satunya adalah prediksi akan terjadi Perang Dunia Ketiga dalam waktu dekat. Retorika yang beragam muncul dari pandangan para pemimpin dunia. Dengan adanya kemudahan terhadap akses teknologi saat ini menjadikan penyebaran informasi meningkat bahkan sulit untuk terkendali. Sikap Korea Utara tergolong ekstrim jika dibandingkan dengan situasi yang sedang terjadi di dunia dengan membandingkan dengan negara lain yang juga memiliki nuklir. Dalam hal ini, Kim Jong-un sebagai pemimpin Korea Utara mengedepankan simbol nasionalisme yang sebenarnya semua negara melakukan hal serupa namun berbeda bentuknya.
Hal ini jika merujuk pada asumsi Ian Bremmer pada bukunya berjudul G0 World, Every Nation for Itself, bahwa tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan pembenaran sejarah. Oleh karenanya, tindakan uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara jika dilihat dari probabilitasnya untuk memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga, seperti yang sempat menjadi sorotan bersama di awal tahun 2020, merupakan hal yang tergolong miskalkulasi. Meskipun potensi ketegangan tetap ada, landasan nuklir Korea Utara sebagai pemicu Perang Dunia Ketiga yakni adanya hubungan yang tidak bersahabat antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Sehingga ketika Korea Utara memulai konflik dengan nuklirnya, maka akan membelah dunia menjadi minimal 2 aliansi, sehingga Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Hal ini dikarenakan pada pembawaan Kim Jong-un yang nasionalisme dirinya tergolong ekstrim. Perang dunia adalah perang skala besar juga berdampak besar. Jika dilihat dari perang berskala besar yang pernah terjadi, seperti Perang Dunia Pertama menyebabkan kematian 40 juta jiwa, dan Perang Dunia Kedua menyebabkan korban jiwa sebanyak 70 hingga 85 juta jiwa. Oleh karenanya, besar ongkos yang harus dibayarkan oleh Korea Utara dan seluruh dunia serta dampak kerugian lainnya yang tidak terduga apabila terjadi Perang Dunia Ketiga. Sebagai tindak lanjut, mengingat bahwa Korea Utara sedang tidak terikat dengan moratorium tes nuklir dan rudal balistik antar benua, sebagaimana pernyataan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada bulan Desember 2019 lalu. Untuk menciptakan tindakan Korea Utara dapat terbatasi dan terkontrol. Maka kelanjutannya adalah dengan membentuk sebuah kesepakatan terkait nuklir Korea Utara atau Great Deal untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang strategis dan adil atau Strategic Fair Deal. Tentunya akan ada transaksi take and give di antara Korea Utara dan aktor negara atau lainnya yang mengecamnya. Dalam hal ini salah satu pihak permisalan adalah Amerika Serikat. Adapun konsekuensi dari Great Deal ini dapat berupa sanksi ekonomi, perjanjian pembatasan pengembangan nuklir atau pemusnahan nuklir Korea Utara, dan komitmen-komitmen lain yang menjadi kesepakatan bersama. Untuk menganalisa kehadiran persepsi akan terjadi Perang Dunia Ketiga, senada dengan analisa seorang pengamat hubungan internasional spesialisasi Korea Utara, Teguh Santoso penulis menganalisa bahwa adanya prediksi atau analisa terjadinya Perang Dunia Ketiga yang disebabkan oleh Korea Utara merupakan perspektif yang objektif dalam kurun waktu berakhirnya Perang Dunia Kedua hingga saat ini. Isu terjadinya Perang Dunia Ketiga merupakan hal yang sering dibahas oleh dunia internasional. Adanya konstruk sosial terhadap kepemimpinan Kim Jong-un yang bercitra bengis dan sejenisnya menjadikan munculnya persepsi akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Terutama isu Perang Dunia Ketiga marak diberitakan oleh media yang berasal dari Barat. Persepsi merupakan hal yang sangat menentukan bagaimana sebuah negara atau aktor menjudge sebuah fenomena. Adapun uji coba senjata oleh Korea Utara dimaknai sebagai sebuah ancaman oleh dunia internasional. Hal ini dikarenakan keberadaan persepsi yang mengkonstruk mayoritas pemikiran pemimpin dunia, terutama Barat, bahwa Korea Utara adalah musuh Amerika Serikat, sehingga tindakan provokatif yang memicu kemarahan Amerika Serikat oleh Korea Utara dapat diartikan sebagai awal mula konflik yang berujung Perang Dunia Ketiga. Hal ini sejalan dengan asumsi teori konstruk bahwa perilaku negara didorong oleh intersubjektivitas atau penafsiran satu sama lain yang saling mempengaruhi. Penafsiran tersebut melahirkan identitas yang membentuk persepsi yang sama di antaranya dalam realitasnya. Persepsi negara lain terhadap Korea Utara menciptakan gambar tidak seragam melainkan bervariasi.
Namun mayoritas terutama negara barat mempersepsikan bahwa tindakan Korea Utara adalah tindakan provokatif kepada Amerika Serikat yang memicu Perang Dunia Ketiga. Oleh karena itu, adanya isu akan terjadi Perang Dunia Ketiga yang dikaitkan dengan tindakan Korea Utara sebagai pemicu, yakni dengan melakukan uji coba senjata rudal balistik, merupakan sebuah analisa yang miskalkulasi. Hal ini didasarkan pada minimnya dorongan dari pemimpin Korea Utara sendiri untuk menggunakan nuklirnya, sehingga menciptakan Perang Dunia Ketiga, melainkan manifestasi kebijakan Jongki. Sebagai upaya pertahanan di Korea Utara, munculnya persepsi oleh dunia internasional, terkhususnya media barat, terhadap tindakan Korea Utara yang akan memicu Perang Dunia Ketiga dikarenakan adanya persepsi yang terkonstruk dan diterima oleh para pemimpin dunia, sehingga dapat menyimpulkan analisa akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Tindakan Korea Utara bukan upaya memicu Perang Dunia Ketiga meskipun tetap memicu ketegangan di dunia, melainkan sebagai upaya memperjuangkan harga diri dan sebagai power mempertahankan keamanan negaranya agar dapat hidup damai berdasarkan persepsi pribadi Korea Utara. Terlebih lagi saat ini dunia sedang berjuang mempertahankan keselamatan negara dari serangan pandemi COVID-19, sehingga isu penanganan COVID-19 menjadi isu prioritas dibandingkan Perang Dunia Ketiga.